Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qaili fi kitabihil karim warattilil qur'ana tartila. Wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina wa dhukhrina wa maulana Muhammad khairukum man ta'allamal qur'ana wa 'allamah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Kembali kita berupaya mengkaji, memahami, sehingga kita membaca kitab suci Al-Quran secara benar berdasarkan qiraat, riwayat, dan thoriq. Sekarang kita masih di thoriq asy-Syatibiyah. Nazom keberapa? 111 Pak Kiai. Oke, alhamdulillah. Baru nanti kita akan mengkaji kitab nazom yang satu lagi, yang thoriqnya thayyibatun nasyr, insyaallah. At-takbirul khassu li awakhiri suwaril khatmi. At-takbirul khas, takbir khusus. Li awakhiri, untuk akhir-akhir, suwaril khatmi, surat khatam. Kan biasanya kita kalau khatam mulai dari surat Ad-Duha dan seterusnya. Itu namanya takbir khusus. Kalau takbir umum nanti itu di kitab yang satu yang akan kita baca juga. Itu takbir umum, yaitu takbir mulai dari awal surat di mana saja. Tapi nanti itu kita bahas. 111. Biduni takbirin ma'al khawatimi. Biduni, tanpa takbir, tanpa takbir, ma'al khawatimi, pada surat-surat khatam. Kadzalika telu, seperti itu. Kadzalika, seperti itu. Telu, baca. Ghairaha, selain tempat surat-surat khatam. Min adami, min termasuk adami, tidak takbir. Ini murni thoriq asy-Syatibiyah. Sekali lagi, murni thoriq asy-Syatibiyah. Karena dalam ilmu qiraat, yang membaca takbir itu qiraat Ibnu Katsir. Sedangkan imam-imam lainnya tidak. Itu sekali lagi Ibnu Katsir. Namun para ulama mengatakan boleh diterapkan takbir itu atas nama semua qiraat, atas nama semua riwayat, atas nama semua thoriq. Pahami dengan baik. 112. Asy-syakhsu qad ya'maluhu kamunfidhi ma'annahu laisa bihi an akhidhi. Asy-syakhsu, orang yang membaca, qad ya'maluhu, kadang-kadang menerapkan takbir, kadang-kadang qad ya'maluhu, mengamalkan takbir. Kamunfidhi, seperti
riwayat yang mengamalkannya. Kamunfidhi, seperti riwayat yang menerapkannya. Ma'a, padahal annahu, bahwasanya yang menerapkan itu laisa bihi, laisa bukan bihi dengannya penerapan, an akhiri dari yang mengambil riwayat seperti Asy-Syatibiyah tidak menerapkan takbir. Padahal orang-orang membaca riwayat Hafs tapi menerapkan takbir. Sekali lagi, asyakhsu, orang yang membaca, qad ya'maluhu, kadang-kadang mengamalkan takbir. Kamunfidhi, seperti qiraat riwayat dan torik yang menerapkannya. Kamunfidhi, seperti yang menerapkannya. Ma'annahu, padahal torik itu laisa bihi, tiada bersumber dari menerapkan takbir. An akhiri, yaitu orang yang mengambil riwayat itu tidak bertakbir, tapi diterapkan oleh orang yang membaca khataman. 113. Qad jaza, sungguh boleh. Qad jaza bih li'annahu talazzudhu iltazza bitakbiri mustalidhu. Qad jaza, sungguh, qad, sungguh, jaza, boleh, bihi, dengan takbir. Li'annahu talazzudhu, karena takbir itu untuk berlezat mengingat Allah. Iltazza, menjadi merasa lezat. Bitakbir, dengan melafalkan takbir. Mustalidhu, oleh orang-orang yang mencari kelezatan itu. Mustalidhu, orang-orang yang mencari kelezatan. Oke, pahami dengan baik. 113 poinnya, boleh atas nama qiraat siapapun, riwayat siapapun, torik siapapun. Karena takbir itu untuk merasakan lezatnya mengingat Allah. 114. Walafzuhu huwa Allahu Akbar. Man zadahu fahallala wa kabbar. Tentu bagi yang melagukannya, syair, tentu banyak cara melagukannya. Antara lain, walafzuhu huwa Allahu Akbar. Man zadahu man zadahu fahallala wa kabbar. Ma'walillahil hamdu min ziyadatik takhtaru kullam minhu min fi tilawatik. As-saniyah au salithah la qata'a likullin minhu jumlatun talamma'a. Begitu terus setiap tiga nazom, ya begitu lagunya.
Variasinya tadi nahawant. Iya. Walafzuhu, terjemahnya 114. Walafzuhu, lafalnya, lafal takbir, huwa, yaitu Allahu Akbar. Itu murni itu. Sangat masyhur. Allahu Akbar saja. Man zadahu, orang yang menambahnya, fahallala, tahlil dulu. Wa kabbar, baru bertakbir. La ilaha illallah wallahu akbar. Itu redaksi kedua. Pertama tadi hanya Allahu Akbar. Redaksi kedua boleh ditambah tahlil, baru bertakbir. 115. Ma' walillahil hamdu min ziyadatik. Bersama kalimat walillahil hamdu min ziyadatik, termasuk juga tambahanmu. Jadi ada 3 redaksi. Menurut ulama qiraat, ulama tajwid. Pertama, Allahu Akbar saja. Kedua, boleh ditambah tahlil. La ilaha illallah wallahu akbar saja. Boleh cara ketiga. Ditambah bersama walillahil hamd, tahmid. Takbir, tahlil, tahmid. Itu cara ketiga. Harus tahlil dulu. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Itu redaksi ketiga. Takhtaru kullan, engkau memilih masing-masing minhu. Dari takbir itu 3 redaksi takbir. Fi tilawatik, dalam bacaanmu. Engkau bebas memilih. Mau yang pertama silahkan. Mau yang kedua silahkan. Mau yang ketiga redaksinya silahkan. Nah, ini nazom berikut nih, perhatikan benar. As-tsani, memilih kedua bersama tahlil. Au tsalitsah, atau ketiga bersama tahmid. Ingat, 2 terakhir salah satu dipilih. La qata'a, tidak boleh terputus. Harus 1 kali napas itu. Mau pilih kedua. La ilaha illallah wallahu akbar. Mau pilih ketiga silahkan. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Nah, di masyarakat yang saya dengar khususnya di DKI, dia lafalkan la ilaha illallah wallahu akbar wal Allahu akbar walillahil hamd. Itu yang saya dengar. Sekali lagi, Allahu akbar
La ilaha illallah wallahu akbar. Murni cara itu dalam riwayat tidak ada. Oleh karena itu, ibu-ibu, bapak-bapak selaku ustaz, sampaikan ke masyarakat luas dengan bijaksana bahwa kalimat takbir kalau sedang khataman Al-Quran, pilih salah satu. Allahu Akbar saja, silakan. Mau pilih yang kedua, bersama tahlil. La ilaha illallah wallahu akbar saja. Atau pilih yang ketiga, ditambah tahmid. Tapi harus dari la ilaha illallah baru diikuti wallahu akbar baru walillahil hamd dalam satu napas. Nggak boleh wakop-wakop. Kenapa? Di nazom berikutnya. Likullim minhu, masing-masing dari kalimat itu, 3 macam itu, jumlatun, itu kalimat sempurna. Dalam ma'a, bercahaya. Iya, sekali lagi, pelan-pelan perbaiki masyarakat sesuai riwayat. Ntar saya kasih waktu bertanya. 117. Mahallu takbirika qablal basmalah. Mahallu tempat takbirika, takbirmu itu qablal basmalah. Sebelum basmalah tempatnya. Wa amma bini'mati rabbika fahaddith. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak. Oke. Jadi takbir itu sebelum basmalah. Asa Rabbuna. Semoga Allah Rabbuna yang mengatur kehidupan kita. Semoga Tuhan kita an yamunna menganugerahkan kebaikan. Murattilah orang yang membacanya dengan bagus. Dengan indah, tartil, murattilah. Nah sekarang di mana tempatnya pemberlakuan takbir? Ingat dalam Thariq Asy-Syatibiyah saat khatam. Kalau kita terapkan min akhirid duha liman yukabbiru. Mulai dari akhir surat Ad-Duha. Seperti contoh tadi. Wa amma bini'mati rabbika fahaddith. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak. Iya. Wa akhirun nasi, di akhir surat An-Nas, huwal akhiru, itu tempat takbir terakhir. Minal jinnati wan nas. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Baru baca surat Al-Fatihah. Oke. Wa akhirun nasi,
di akhir surat An-Nas, huwal akhiru, itu tempat takbir terakhir. 119. Walhamdu hattal muflihuna waliya, disambung dengan alhamdu, maksudnya surat Al-Fatihah. Hattal muflihun sampai ayat kelima. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Walhamdu, selanjutnya membaca surat Al-Fatihah sampai ayat kelima, al-muflihun, waliya, itu ikut, waliya, itu ikut itu. Begitu minal jinnati wan nas, sambung surat Al-Fatihah, terus baca Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, sampai wa ulaika humul muflihun. Waliya, mengikut. Wa ghairuhu, cara lainnya, selainnya. Selain cara tadi. Yukhalifu, berbeda. Qad tulia, sungguh itu juga dibaca, diterapkan. Tadi saya sudah sampaikan, selain mulai dari akhir surat Ad-Duha, atau boleh mulai dari awal surat Alam Nashrah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak, dan seterusnya. 120. Wahalla wartahala min sunanihi, laksana, wahalla, datang ke suatu tempat, wartahala, kembali berjalan lagi, itu namanya khataman. Kan sudah berakhir minal jinnati wan nas, tapi lanjut lagi kita berjalan. Jadi wahalla, laksana sampai tujuan, wartahala, kembali berjalan lagi. Min sunanihi, termasuk sunnah Nabi itu. Amat, cara itu sampai berjalan lagi, amat, umum. Ma'at takbiri, pakai takbir, begitu juga. Au bidunihi, atau tanpa takbir juga begitu. Bagi yang tidak takbir kan, minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sampai akhir Fatihah disambung. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Sampai ayat kelima. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Iya. Terakhir alhamdulillah nazom 121 terkait dengan Thariq Asy-Syatibiyah. Tentu minggu depan Al-Khotimah, kalimat terakhir dalam kitab ini sesuai Thariq Asy-Syatibiyah.
121. Wahakadha. Seperti ini, wahai pembaca Al-Quran, qiraat Asim, riwayat Hafs Thoriq Asy-Syatibiyah. Ila ukhara, sampai yang lain, min kalim, dari semua kalimat, kata-kata yang dibaca dalam Al-Quran. Kan ada perbedaan. Seperti itu sampai akhir dari kata-kata dalam Al-Quran. Ya besutu pakai sin, bimusaytir pakai sod, al-musaytirun boleh sod, boleh sin, dan seterusnya. Baca dari farsul huruf itu. Ya, kun, jadilah. Jadikan dirimu, wahai pembaca, muta'ammiqan, mendalami cara baca itu. Biha, dengan kaitannya dengan kata-kata lainnya. Kun, jadilah. Wahai pembaca, wahai guru, wahai ustazah, ustaz, muta'ammiqan, mendalami kalimat-kalimat khusus dari cara baca riwayat Hafs Thoriq Asy-Syatibiyah. Wa'allim, dan ajarkan masyarakat luas. Oke, alhamdulillah. Sudah kita memahami qiraat Asim Thoriq Asy-Syatibiyah. Oke, silahkan. Ada pertanyaan sebelum membaca buku tahsin? Pak Kiai, Yuk. di sini untuk pembacaan takbir pada saat mau hatam itu harus dipilih salah satu tadi, Pak Kiai. Betul. Kalau seandainya selama ini yang dibaca ketiganya dibaca Pak Kiai, itu gimana Pak Kiai? Iya. Di mana itu yang baca ketiganya? Setiap majelis taklim, setiap hataman, saya perhatikan selalu dibaca seperti itu. Allahu Apa Akbar. coba? Apa ucapannya? Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Seperti itu Oke. Pak Kiai. Iya. Sangat bagus kalau dipilih salah satu sesuai riwayat. Ingat. Baik, Sesuai Pak Kiai. riwayat. Nah, sekarang kalau dia ada yang pakai tiga-tiganya, pelan-pelan perbaiki mereka. Pilih salah satu sesuai riwayat. Yang paling masyhur itu hanya takbir saja. Itu yang paling masyhur dan diterapkan oleh para ulama. Begitu ya, Ibu? Baik, Pak Kiai. Iya, pelan-pelan. Satu lagi ya Pak Kiai. Silahkan. Untuk mulai membaca takbir dimulai dari surat Ad-Duha. Seandainya dimulai dari surat At-Takatsur, apa boleh Pak Kiai? Dimulai dari apa? Surat At-Takatsur. Iya, yang namanya berarti kan mulai dari awal surat kan? Ya. Iya, silahkan. Kalau mau dari At-Takatsur silahkan. Boleh. Baik Pak Kiai. Tapi yang paling bagus sekali lagi mulai dari akhir surat Ad-Duha. Atau awal surat Alam Nasyrah. Oke, begitu. Baik Pak Kiai. Yang penting ibu-ibu, ustazah, bapak-bapak, ustadz sudah tahu aja dulu. Pelan-pelan perbaiki masyarakat.
Oke, ada lagi. Izin bertanya Pak Kiai. Silakan. Pak Kiai mengenai kemarin tadi bahas mengenai 6 alif yang dibaca ketika wakaf dan tidak dibaca ketika wasal. Iya. Iya, itu kan ada apa sabila, warusula, sununa, wariro, semua kata ana, kemudian lakinna. Oh, Pertanyaan coba saya Pak baca. Kiai, Coba baca nazomnya. Tasbitu ladhi fatisit awaqfa. Mulai. nggak bisa pakai. Oh, jangan nggak bisa dong. Mulai. Yang berarti Nakum 103 ya. Iya, baca Saya coba ya Pak Kiai. 103, 104 aja. Walaupun 105 juga penjelasannya. Ya. Tusbitu lali fatisit awaqfa. Mulai. Tus bitu lalipati sita fakwa ya fakwa iya sabila warrosula awfama azununa wa qarirat salah Kullu ana kullu ana fil kahfi lakinna salah. ketinggalan salah. Padahal bisa itu. Ajarin anak-anakmu. Iya Pak Kiai, insya Allah. Ajarin cucu-cucumu. Ini, Pertanyaan saya ini Pak Kiai, pada ya, kata ini kan ada 6. Pada kata di surat Al-Insan juga ayat 4 salah sila itu termasuk yang dibaca panjang ketika wakaf nggak sih Pak Kiai? salah sila itu kan dua macam caranya. Salah sila itu. Inna a'tadna lil kafirina salasil. Boleh. Inna a'tadna lil kafirina salasila. Kalau ini hanya satu macam saat wakaf. Iya. Iya. As-sabila. Kalau wakaf. Ar-rasula. Nggak boleh sukun lamnya. Berarti ini apa ya kaitannya dengan tanda sifar ya Pak Kiai? Iya, termasuk yang namanya sifar 0. Kalau 0 bundar itu wasol wakop, tidak boleh dibaca alif itu. Yeah. Tapi kalau lonjong sifar 0-nya saat wakop baru baca dengan ada alif. Ini kan tusbitul alifat. Engkau tetapkan 6-7 alif waqfa saat wakaf saja. Jadi nggak boleh sukun. Kalau salasil itu kan dua macam. Ya. Salasila boleh, salasil boleh. Itu bedanya. Iya. Kalau yang lonjong itu berarti sifat mustatil ya. Mustatil, tawil, ya, panjang. Mustatil, ya. Mustatil. Ya. Kemudian kalau yang bulat sempurna itu mustadir ya Pak Kiai. Mustadir, bundar. Ya, mustadir. Mustadir, artinya bundar. Bundar. Iya. Ini kalau di benak saya Pak Kiai ada pertanyaan awam begini. Ketika mustadir itu kan tidak dibaca alifnya atau mungkin dikatakan tidak dianggap ada alif. Kalau ada pertanyaan awam di benak saya seperti ini. Kalau memang tidak dibaca, dianggap tidak ada, kenapa mesti ditulis gitu?
Lalu Oke, bagaimana cara kita menjawabnya dengan benar ketika timbul pertanyaan seperti itu, Pak Kiai? oke. Kiroat lain membaca dengan panjang. Kiroat lain. Ya. Ana unabbiukum. Itu kiroat Nafi'. Riwayat waras kolun. Ingat itu kiroat lain yang dibaca panjang. Ya. Kalau kiroat asin riwayat Hafs Thariq Asy-Syatibiyah pendek. Dibuang saat wasol. Saat wakop tetap. Oke, begitu. Baik, Pak Kiai. Boleh lagi Pak Kiai ya. Iya, Pertanyaan bagus. yang untuk tanda apa sin di atas itu Pak Kiai. Iya, Seperti al-musaitirun sama ini ada ya, tanda yang saya pernah lihat, ada tanda sin kecil di atas, ada juga yang sinnya di bawah, Di Pak Kiai. bawah. iya. Iya. Kalau sinnya di atas itu yang dikedepankan. Kalau sinnya di bawah itu dibelakangkan dalam arti kalau pilih salah satu. Iya. Kalau pilih dua-dua, sin dulu. Itu maksudnya. Oh, baik. Baik, Begitu Pak ya? Kiai. Baik, Pak Kiai, syukron. Yo, Dan Ibu Bapak yang lain. silahkan yang lain. Tanya Pak Kiai. Jangan diam aja. Tanya Pak Kiai. Iya, silahkan Ibu Ade. Tentang hataman tadi Pak Kiai. Apakah kita kalau hataman itu kita biasanya berhenti di surat An-Nas. Berarti kalau begitu sebaiknya kalau hataman itu berhenti di Al-Fatihah sama lanjut sama Al-Muflihun. ya Al-Muflihun. Iya. Oh, kita selama ini cuma sampai An-Nas aja salah ya Pak Kiai. Iya, bukan salah, boleh. Tapi yang paling bagus disambung dengan surat Al-Fatihah sampai 5 ayat surat Al-Baqarah. Begitu ya? Iya. Iya. Nah, terus kita biasanya suka baca doa yang ada di Al-Quran tuh yang di belakang itu gimana itu Pak Kiai? Oh, paling bagus itu Oh, doa boleh. itu. Kalau nggak Oh. bisa ya pakai bahasa Indonesia aja. Ya Allah, sehatkan hamba, keluarga hamba, ya Allah. Iya. Oh. Jadi Begitu. bacanya setelah Al-Muflihun ya Pak Kiai ya? Tentu setelah selesai Iya. Oh, iya. hataman. Iya. Iya, begitu. Iya, baik Pak Kiai. Terima kasih. Iya. Ada lagi. Ibu admin, ada lagi enggak? Ada Pak Kiai. Nah, Oke. ayo silakan Bapak Ibu. Silakan Ibu Asmaroh. Ini Pak Kiai kalau yang tadi kan untuk yang hataman. Tapi kalau untuk yang tahlil kan kadang-kadang tuh, bukan kadang-kadang, udah kebiasa tuh kalau membaca antara surat Al-Ikhlas, An-Nas, Al-Falaq tuh ada setelah selesai baca apa? La ilaha illallah, Allahu Akbar gitu. Terus baru baca. Iya. Itu bagaimana Pak Kiai? Memang Iya, seperti boleh, boleh. Boleh. Iya, iya. Iya. Itu aja sih Pak Kiai. Kasih. Iya. Cuma kalau hataman kan Iya. ada 30 orang, teman-teman satu juz. Begitu Iya. khataman ya terapkan yang tadi supaya masyarakat biasa seperti itu. Iya Pak Kiai. Ya, ada lagi yang lain. Oh, Pak Kiai ada yang ketinggalan tadi Pak Kiai. Oke, jangan sampai ketinggalan, apalagi dompet.
Ya Pak Kiai. Jangan Tadi ketinggalan untuk ya. yang sifir mustatil itu apakah selalu berada di atas alif ya Pak Kiai? Tandanya. Iya, umumnya seperti itu. Kalau mustadir tidak selalu di atas alif ya Pak Kiai? Iya, pendeknya semua kata yang dibaca dengan tetap alif atau dibuang itu kan yang perlu ditaruh, itu sifir itu, nol itu, supaya masyarakat benar cara bacanya. Kalau sudah masyarakat tahu, nggak perlu lagi ada sifir itu. Oh iya. Iya, itu kan cara ulama supaya masyarakat benar cara bacanya. Iya, begitu. Iya, seperti kata ulaika itu kan di atas wawunya ada tanda sifir, berarti itu sifir mustadir. Iya. Berarti kan bukan alif ya, wawu ya. Iya, pendeknya kenapa dikasih sukun ulaika? Supaya orang yang membaca huruf hamzah itu dibaca u. Itu namanya wawu zaidah. Wawu zaidah. Ulul arham enggak boleh dibaca panjang wawunya. Ulul albab enggak boleh dibaca wawu itu panjang. Itu hanya lidilalati, untuk menunjukkan hamzah itu dibaca dhammah. Itu sebabnya disebut wawu zaidah, tambahan belaka, bukan sebagai tanda mat tabi'ih, bukan. Oke, begitu. Baik, syukron Pak Kiai. Yuk, ada lagi. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya. Kalau tidak ada buka buku tahsin. Halaman berapa? Halaman 37. Halaman berapa? Isti'azah. 37 Pak Kiai. Oke. 30. Berapa? 37. 38 ya? 38 Bunda. Oh, di saya 37. Berarti ada yang 37, ada yang 38 Pak Kiai. Boleh jadi saat perbaikan. Oke. Ya nggak apa-apa, beda halaman. Cuma lihat secara pasti apa betul 37 itu isti'adzah itu. Betul Pak Kiai. Iya, nggak apa-apa halaman. Nanti juga saya akan perluas ini buku ini. Mungkin menjadi 39. Saya akan perluas. Insya Allah cetakan berikut. Seperti halnya, mudah-mudahan akhir bulan ini sudah dicetak terjemahan nazom tadi. Oh iya Pak Kiai. Alhamdulillah. Amin. Iya. Dan di footnote-nya itu contoh-contoh yang sangat mendetail. Di footnote. Oke, begitu. Nantilah dibaca. Baik Pak Kiai. Silahkan baca. Siapa? Baik Pak Kiai, saya baca. Iya. Isti'azah. Arti isti'azah menurut bahasa adalah berlindung, berupaya kuat, dan berpegang teguh. Sedangkan menurut pengertian, istilah isti'azah itu adalah suatu doa atau permohonan kepada Allah guna mendapatkan kekuatan sehingga dengannya terpelihara dari godaan setan yang terkutuk.
Ulama sepakat menegaskan bahwa kalimat isti'adzah tidak termasuk ayat Al-Quran. Uraian tentang isti'adzah akan disajikan dalam 3 pembahasan, yaitu menyangkut hukum membaca isti'adzah, redaksi kalimat isti'adzah, dan tata cara membacanya. Oke. Ijma' ulama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Banyak redaksinya. Bagi yang punya qiraat 10, di situ saya taruh redaksinya. Sampai pendeknya banyak lah. Di sini mungkin hanya 2 redaksi atau 3. Oke, lanjut. Hukum membaca isti'adzah. Ulama sepakat menegaskan bahwa isti'adzah itu diminta untuk dibaca ketika seseorang mau membaca Al-Quran. Perintah untuk membaca isti'adzah tertera pada ayat 98 surat An-Nahl. Fa'idha qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Artinya, maka apabila engkau ingin membaca Al-Quran, maka berlindunglah kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Namun, di antara ulama-ulama fikih, ada yang berbeda pendapat. Apakah permintaan atau perintah yang tertera dalam ayat itu hukumnya wajib atau sunnah? Menurut jumhur ulama dan ahlul ada, membaca isti'adzah itu hukumnya sunat ketika seseorang mau membaca Al-Quran. Mereka memahami ayat 98 surat An-Nahl tersebut sebagai perintah yang menunjukkan kepada mandubah atau sunnah. Sarif atau yang mengalihkan pengertian perintah wajib menjadi sunat adalah ijma' ulama salaf berdasarkan riwayat dari Siti Aisyah. Ia mengatakan, Kana Rasulullahi yastaftihu sholata bitakbiri wal qira'ata bilhamdillahi rabbil alamin. Artinya, Rasulullah memulai sholat dengan membaca takbir dan bacaan dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Hadis riwayat Muslim. Oke. Pahami dengan baik. Sampaikan ke masyarakat, murid-murid dengan baik. Yaitu, apakah membaca isti'adzah itu wajib atau sunat? Jumhur ulama, mayoritas ulama mengatakan sunat. Bagi yang membaca ya bagus, bagi yang tidak apa-apa. Tapi rugi dia. Kenapa enggak memohon perlindungan kepada Allah? Dasar yang mengatakan sunat itu ada riwayat dari Siti Aisyah. Beliau mengatakan Nabi membuka sholat. Allahu Akbar. Baru langsung membaca surat Al-Fatihah. Yang dimaksud dengan bilhamdillahi rabbil alamin, surat Al-Fatihah. Jadi tidak menggunakan isti'adzah. Oke, itu dasarnya. Bagi sebahagian ulama, entar uraian berikutnya, wajib membaca isti'adzah. Jadi bagi yang tidak, enggak apa-apa. Bagi yang membaca, iya sangat bagus. Ya, lanjut. Di antara ulama, ada yang memahami membaca surat yang disebut dengan Alhamdulillahirrabbilalamin adalah surat Al-Fatihah, sehingga basmalah merupakan bagiannya.
Jika ada yang mengatakan pengertian ini menyalahi lahiriah hadis, maka jawaban pemahaman seperti itu adalah setelah memperhatikan dan mengumpulkan semua dalil-dalil terkait surat Al-Fatihah, maka ia dimulai dari basmalah. Iya, jadi ulama ada yang mengatakan ayat pertama Alhamdulillahirabbil alamin. Tapi riwayat Hafiz Bismillahirrahmanirrahim itu satu ayat pertama. Qiraat Nafi' yang mengatakan dan beberapa imam qiraat. Ayat pertama surat Fatihah Alhamdulillahirabbil alamin. Seandainya ada imam membaca seperti itu kurang tepat. Karena yang dia baca itu riwayat Hafiz. Itu perlunya ada pembinaan imam di seluruh Indonesia itu. Ada pembinaan imam supaya benar cara membacanya sesuai qiraat, riwayat, dan torek. Oke, begitu. Lanjut. Sehingga menurut mereka, seandainya pembaca tidak membaca isti'adzah, maka ia tidak berdosa. Sedang sebagian ulama lainnya menegaskan bahwa hukum membaca isti'adzah ketika seseorang mau membaca Al-Quran adalah wajib. Mereka seperti Atha dalam kurung W115H dan As-Sauri dalam kurung W161H memahami perintah dalam ayat tersebut secara lahiriah sebagai perintah wajib. Sehingga menurut mereka, orang yang tidak membaca isti'adzah ketika mau membaca Al-Quran adalah berdosa. Ibnu Sirin W110H juga salah seorang yang mengatakan wajib. Selanjutnya ia menegaskan bahwa seandainya seseorang membaca isti'adzah sekali dalam seumur hidupnya, hal itu berarti telah melaksanakan perintah wajib yang tertera dalam ayat Al-Quran tersebut di atas. Iya, ya namanya fiqih, ilmu fikih. Ulama berbeda kalau dilihat dari segi ilmu fikih. Tapi kalau menurut ilmu qiraat tidak berdasar fikih ilmu qiraat itu. Tapi sesuai riwayat. Nah, tadi alasannya. Ada ulama yang mengatakan wajib. Sekali seumur hidup itu sudah melaksanakan wajib itu. Sejak kecil, baligh, nggak pernah mengucap a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Begitu umur 90 tahun, mau meninggal seminggu lagi, baru dia baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Udah dia melaksanakan perintah wajib itu. Oke, sering-sering baca buku ini. Jangan sekali seminggu. Akhirnya lupa-lupa. Iya. Oke, sebelum lanjut, ada pertanyaan, silakan. Pak Kiai, saya mau tanya. Silakan. Ini di sini ada mereka seperti Atha dalam kurung W115H itu apa ya Pak Kiai? Wafat. Oh gitu. Iya. Berarti haknya hijriah ya Pak Kiai? Iya, benar. Baik. Syukran Pak Kiai. Yo. Ada lagi? Pak Kiai tanya. Iya, Ibu. Apakah kalau kita di sholat sebelum membaca Al-Fatihah boleh nggak kita baca isti'adzah? Masya Allah. Ini pertanyaan meluas dan mendalam ini. Bagus sekali.
Iya, begitu takbir mau sholat subuh besok. Karena orang mungkin sudah sholat isya. Allahu Akbar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim dan seterusnya. Silahkan kalau mau pakai isti'adzah. Tadi kan ada yang mengatakan wajib. Sebagian kecil ulama ingat wajib. Jumhur ulama, kalau ada 1000 ulama, paling cuma 3-4 orang itu yang mengatakan wajib. Jadi 900 itu mengatakan tidak Sunnah. wajib. Tidak wajib. Jadi kalau mau pakai isti'adzah silahkan Ibu ya. Ya, ya Pak Ustaz. Iya, sangat bagus kalau pakai isti'adzah. Iya, ada lagi. Izin Pak Kiai. Yo, silakan. Tapi banyak juga saya dengar orang baca isti'azah aja tapi tidak pakai bismillah langsung ayat Pak Kiai. Nanti dulu kalau nggak pakai surat Fatihah kan batal sholatnya. Maksudnya kalau lagi baca, lagi belajar Al-Quran gitu. Iya. Baca isti'azah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, langsung dia baca ayat. Ayat apa? Ayat apa yang dibaca? Ya misalnya gini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alif lam mim gitu Pak Kiai, nggak pakai baca Itu, iya ingat itu gimana? salah itu. Kebanyakan begitu saya dengar Pak Kiai. Iya ajarinlah pelan-pelan mereka supaya benar. Ibu tulis di pinggir bukumu Ibu. Ya Pak Kiai. Ya tulis. Jika membaca awal surat semua imam qiraat membaca bismillah. Wajib ya Pak Kiai. Iya, jika membaca awal surat. Ya. Jika membaca tengah surat. Ya. Jika membaca tengah surat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum dan seterusnya. Kalau membaca tengah surat, Ibu mau baca silahkan, tidak baca juga tidak apa-apa. Kalau mulai dari tengah surat. Kalau dari awal surat wajib membaca. Harus membacanya sesuai qiraat. Kecuali at-taubah ya, Oke. Kalau iya surat, itu iya. Surat at-taubah itu aja yang tidak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bara'atum minallah. Enggak boleh basmalah di situ. Itu sebabnya tidak ditulis. Dari 114 surat hanya surat At-Taubah tidak pakai basmalah. Maka baca setelah isti'adzah tidak pakai basmalah. Tapi 113 surat itu ada basmalahnya itu. Iya, Kok kenapa murid Ibu itu enggak baca? Ingetin. Baca lain kali wahai muridku. Bilang gitu ya. Ya Pak Kiai. Syukron. Iya. Ada lagi. Oke, terkait dengan surat Al-Baqarah atau At-Taubah tadi ya. Iya. Kalau kan berhenti di tengah-tengah ada zuz gitu. Nah, kan biasanya kan kalau satu zuz berarti kan mulai lagi di pertengahan surat Al-Baqarah gitu. Nah, boleh nggak kalau di situ pakai basmalah gitu? Oke. Jadi bukan di awal surat tapi di tengah surat Al-Baqarah gitu di. Bapak tadi 3-4 kali nyebut surat Al-Baqarah. Jangan pakai al, Pak. Oh, surat Baqarah. Iya.
Tapi kalau Toba. itu pakai al-ta'rif itu. Yo, Oke. Iya, Pak. maaf. Supaya cucu Bapak nanti jadi dosen Quran di Amerika. Kemudian dia Amin. mengajarkan. And we read the At-Taubah, surat Al-Bara'ah. Ketawa murid-muridnya itu dari Arab Saudi mungkin. Oke, jadi begini. Tolong tulis, Pak, di pinggir. Ya. Ahlul ada. Ahlul ada, orang yang ahli membaca, ahli menerima bacaan dari gurunya, ahli menyampaikan bacaan ke muridnya. Ada yang menerapkan basmalah kalau di tengah surat Bara'ah. Boleh. Sebahagian ahlul ada tetap tidak boleh. Karena di awal surat Bara'ah itu nggak boleh. Jadi ada dua mazhab, Pak, ya? Iya. Iya. Bagi murid Bapak yang baca basmalah di tengah surat At-Taubah atau Bara'ah, biarin aja. Boleh. Bagi yang tidak membaca, boleh. Gitu. Bapak buka buku Qiraat 7 Bapak itu. Iya. Sudah dibahas itu di basmalah itu. Sudah. Maklum. Iya, Ya, syukur, Pak Kiai. Iya, memang. Bapak itu kan orang sibuk. Iya. Ada lagi? Saya Pak Kiai. Iya, silakan. Ibu Eki. Masih agak bingung mengenai jika dalam satu majelis kita urutan yang kesekian membaca Pak Kiai. Itu sebaiknya membaca basmalah atau istiazah saja Pak Kiai? Iya. Oke, Ibu. Ibu belajar qiraat nggak di LBIQ? Iya, itu agak lupa. Ingat saya dalam satu majelis supaya tidak merusak bacaan, kita tidak perlu membaca istiazah tapi basmalah. Apa terbalik ya Pak Kiai? Oke, nanti begitu selesai malam ini, Ibu buka qiraat 7-nya ya. Baik Pak Kiai. Iya, jadi begini Bu. Sekali lagi pertanyaannya supaya yang lain juga dengar. Apa pertanyaannya tadi? Pak Kiai nggak nyimak. Jika dalam satu majelis kita ada di urutan kesekian dalam membaca satu surat, kemudian apakah kita hanya boleh membaca basmalah saja atau istiazah saja? Seingat saya istiazah, tapi basmalah atau terbalik Pak Kiai. Iya. Jadi begini Bu, di buku ini nanti di basmalah ada diuraikan, di qiraat juga diuraikan. Yang membaca isti'adzah dan basmalah, pembaca pertama dengan suara nyaring. Pembaca kedua dengan suara sir. Hanya didengar oleh ibu sendiri selaku pembacanya. Oh iya Pak Kiai. Iya, Ibu. Nanti Ibu baca di buku ini juga. Sebelum tidur ya. Ya Allah Pak Kiai, siap. Iya. Qiraatnya juga begitu.
baca di situ sudah diuraikan. Kapan tempatnya, basmalah itu dibaca dengan jahar, dibaca dengan sir. Oke, ada lagi. Kalau tidak ada, buka Quran. Tolong catat sampai di mana barusan. Halaman Ya, Pak Kiai. 39. Iya. Sudah dicatat. Oke. Sekarang ayat berapa? Sekarang surat Al-Baqarah ayat 197. Oke. Silakan, siapa yang baca? Ibu Siti Mubarokah. Nggak ada, Bu. Oh, nggak ada ya. Bu Siti Nurjana. Saya belum lihat yang hadir nih. Oke. Bu Novera, silahkan duluan, Bu. Siap. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam, silakan. Ayat 197. Iya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hajju ashhurum ma'lumat. Faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuq wala jidala fil hajj wa ma taf'alu min khairin ya'lamhu Allah wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Oke, Ibu. Pertahankan cara baca, Ibu. Uraikan kalimat terakhir. Wattaquni ya ulil albab. Uraikan. Wattaqu matobi'i ya mad jaiz munfasil ulil izhar qamari sebelum izhar qamari. Takhalus bil mad. Takhalus bil hasfi, menghilangkan huruf mad. Betul. Coba kalau kebetulan napasnya pendek, bagaimana wakofnya di situ? Wattaqu dari wattaqu Pak Kiai. Iya. Wattaquni ya ulil di mananya maksudnya Pak Kiai? Dengar. Wattaquni ya uli. Nah, gitu wakofnya. Karena sedang mau batuk, mau bersin. Berarti matnya nggak dihilangkan. Oh iya, kan tidak bertemu dua sukun. Iya, kan? betul. Iya, Pak Kiai. Oke. Terus lil izhar qamari. Terus Albab mat arid li sukun. Sebelum mat arid li sukun. Izhar qamari. Setelah izhar qamari. Lam. Nah, yang ini ya. Aku yang bingung. Izhar ya, lam isim. Lam isim. Izhar lam isim. Iya. Albab itu jamak dari lobbun. Lobbun artinya orang yang akalnya sehat. Oke.
Nah sekarang pertanyaan, jawab. Setelah ya'u, ada wawu sukun itu. Ada kan? Ya. Nah, kenapa Ibu nggak baca itu? Oh, karena di situ tidak ada tanda sukunnya, Pak Kiai. Oke. Kalau di Quran lain ada tanda sukunnya. Tadi juga sudah ditanyakan oleh salah satu ibu tadi. Oh, karena Ifrun itu. Kenapa nggak dibaca panjang wawu itu? Wawu jahidah. Oke, itu Pak Alan itu. Iya. Itu namanya wawu zaidah. Ulaika ala hudam min rabbihim. Ulul arham. Begitu juga. Apa faedahnya ada wawu zaidah? Lidilalati. Lidilalah. Supaya huruf hamzah dibaca dhamma. Tidak dibaca ya Ali. Nah, oke, itu sebabnya. Oke. Syukron Pak Kiai. Iya Ibu. Tadi belum selesai. Setelah al-isim tadi. Apa itu hukumnya? Mat arid li sukun. Hanya itu. Mat arid li sukun bila wakof. Matobi'i bila wasol. Oke, betul. Hanya itu aja. Albab. Qalqalah kubro. Oke. Kenapa bukan qalqalah sugro? Karena huruf ba-nya tidak pakai tasdid. Karena huruf ba-nya tidak pakai karena di akhir ayat dan bukan di tengah ayat. Oke, itu dia jawabannya. Oke, Ibu ya. Iya, Pak Kiai. Iya, ajarin muridnya seperti itu. Silakan. Insya Allah, Pak Kiai. Bu Yeti. Ya, Bu, baik. Bu Rusti, terima kasih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laisa 'alaikum junahun an tabtaghu fadlan mir rabbikum فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. Oke, begitu. Uraikan dari wadhkuruhu kama hadakum wa in kuntum min qablihi laminad dhalin. Uraikan. Wadhkuru matobi'i kama matobi'i hadza matobi'i bila dibaca wasol wa idhar safawi wa in ikfa hakiki mim ketemu min idgham mimi miang ikfa hakiki ba qalqala sugro lihi silah osiro laminad dolin itu madlajim mustaqol kilmi
Sebelum mat lazim. Oh iya. Idgham syamsi. Sebelum idgham syamsi. Laminalihi. Oh, takholus ya Pak Kiai. Ya, kok bertanya? Jawab. Takholus bil apa? Takrik. Sekali lagi. Takholus bil takrik. Oke, betul. Apa rumusnya? Rumusnya adanya huruf jar ya Pak Kiai. Ah, benar. Ya, Min. maksudnya apa yang jelas? Bila ketemu huruf jar, minnya itu berarti dikasih fathah. Na-nya itu. Iya, begitu. Khusus huruf jar min. Khusus itu. Kalau takhallus dengan baris atas. Tapi kalau lainnya kan takhallus dengan bit tahrik itu 3 macam. Baris bawah, baris dhamma, baris atas. Tergantung kata bersangkutan. Oke, betul. Ya. Terus idgham itu idgham syamsi. ya. Minal dhalin itu mad lazim mustaqal ilmi atau Betul. kalifi. Kemudian dhalin mad arid disukun dan nunnya izhar mutlak. Oke, begitu ajarin muridnya. Insyaallah. Silahkan yang lain. Satu lagi. Ibu Fauzia. Iya, San. Silakan Bu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma afidu min haitsu afadan nas. Min haitsu afadan nas wastaghfirullah. Innallaha ghafurur rahim. Fa'idza qadaitum manasikakum fadhkurullaha kadzikrikum aba'akum aw ashadda dzikra. Faminan nasi man yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirah. Wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Oke. Iya. Ayat yang Ibu baca petunjuk hidup untuk apa ini? Ayat ini. Berdoa ya? Iya, berdoa. Saat ibadah apa? Ibadah haji sih di sini itu. Iya, betul. Mulai dari al-hajju ashhurum ma'lumat tadi. Oke. Nah, sekarang uraikan tajwidnya. Mulai dari fa'idha qadaitum. Ya. Fa'idha matobi'i qadaitum harfulin tum idgham mimi mim musyaddadah tajibul guna mana matobi'i sikakum izhar safawi fazkurullaha takhalus. Yang mana takhallus? Satkurullah, jadi wawunya hilang. Fazkuru wawunya jadi ada. tidak dibaca panjang gitu. Kalau waqaf bagaimana? Fazkuru. Oke, begitu. Takhallus
Takhallus apa namanya ini? Bil hasri. Bener. Lanjut dikit. Terus idgham samsi, Ya. lafzul jalalah, tafkhim, Lam. matobi. Sebut lam. Lam lafzul jalalah. Lam lafzul jalalah. Gitu ya. Terus tafkhim matobi. Oke, Ibu. Satu lagi, Ibu admin. Satu lagi. Ibu Cucum. Silakan Bu Cucum. Ayat berapa ya, Afwan? Ayat 201. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Ulaika lahum nasibum mimma kasabu wallahu sari'ul hisab. Masya Allah. Ibu jawab pertanyaan saya. Qiraat siapa yang Ibu baca? Hafiz Thoriq Asy-Syatibiyah. Qiraat siapa? Riwayat Hafiz Thoriq Asy-Syatibiyah. Dengar pertanyaannya. Qiraat siapa? Kalau disebut qiraat, sebut nama imam. Qiraat siapa? Imam Asim. Imam Asim, riwayat. Iya, kenapa tuh? Sekali lagi. Qiraat siapa yang Ibu baca tadi? Asim. Oke, riwayat siapa? Riwayat Hafiz. Tahu nama rawinya yang satu lagi? Siapa ya? Kita sabar. Syu'bah. Syu'bah. Iya, Ibu. Ibu di LBIQ juga kan? Iya, Pak Kiai. Iya, pendeknya dalami, Bu, ya. Insya Allah. Iya. Oke, cukup. Wabillahi Pak Kiai bertanya dulu, Pak Kiai. Syukran, Pak Kiai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah. Syukran, Pak Kiai.